Tuhan kami, ampuni kami dan layakan kami. Urapi setiap kami yang benar. Bapak urapi hamba-Mu, kami serahkan menjadi kasihan dan hamba dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kami undang Roh Kudus mengalir dalam hidup. Mari kita katakan sekali. Minta maaf saya waktu dan terlambat tadi. Di slide-nya kalau sudah ada bisa keluarkan materinya, saya sudah kirim tadi. Kolose pasal 4 ayat 2 dan 3 dibilang begini, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah saling mengucap syukur. Yang 3 sama-sama kita baca, berdoa-doalah untuk kami supaya Allah membuka pintu-pintu pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipermuliakan. Kalau bapak-bapak tadi yang sudah belajar dengan bapak-bapak, saya minta izin sekali lagi. Pemain keyboard tadi yang dari kita di sini siapa ya? Saya minta izin bisa ganti ada sebentar ya, ada ya bisa boleh ya? Biar dia mengenai waktu, saya sudah terlambat pertama. Bapak-bapak mengerti bahwa ketika kegiatan ini selesai, pulang dan semua siap untuk masuk dalam kuasa Tuhan. Tidak mungkin pintu-pintu penginjilan ini dibuka. Apa tujuan di depan dari 50 tahun? Hari ini bapak-bapak kumpul semua ini. Kalau di situ temanya apa? Tema adalah introspeksi diri ilahi dalam rekonstruksi panggilan Kristus bagi gereja yang dalam sekali. Siapa yang kasih tema ini? Apa ketua sinode, ketua daerah ini? Semua tema yang diberikan itu Tuhan yang bicara. Jadi kalau mau bilang perubahan semua, kita periksa kembali bahwa kita kehilangan sebenarnya yang namanya kuasa Tuhan. Kita mau berdoa apa lagi kalau tidak terjadi perubahan apa? Harus perubahan kembali. Cek kembali konstruksinya, ilahinya, keberadaan kita dengan apa yang Tuhan mau dan kita untuk menyatakan kuasa. Berdoa juga untuk kami supaya Allah membuka pintu-pintu. Ada orang-orang garis depan di dalam sinode kita ini ke depan. Penginjil-penginjil mudanya persiapkan regenerasi baru di dalam era baru, di dalam session yang baru, semuanya baru Bapak Ibu. Jadi Yesus memulai sesuatu dengan doa pada kali benar. Selama dia berdoa, dia harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa untuk sebuah rencana Allah, rencana Bapa ke depan.
Nah, di slide berikut coba kita lihat bersama, yaitu hubungan intim doa, pujian, penyembahan dan firman. Itu harus bersama-sama dinaikkan. Dalam Markus 11 ya, Markus 1 kalau tidak salah, 11 yaitu 35-38. Itu dibilang begini, pagi-pagi benar. Coba kita lihat dulu sekarang. Markus 1 ya, ayat 35. Coba Bapak Ibu kita baca sama-sama Markus 1 ayat 35. Sudah terdengar? Mari Bapak-bapak kalau kita sambil tunggu laptop kita di depan. Yesus mengajar di kota lain. Berikutnya itu sama-sama 1, 2, 3. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih itu jam berapa itu Bapak-bapak? Hari masih gelap itu jam berapa? Pagi-pagi benar tapi masih gelap. Jam 3, jam 4, jam 4 lewat jam 5 itu masih terang. Ayo sambung lagi 1, 2, 3. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini dengar ya, ini ada kaitan dengan penyembahan tentang UNESCO. Jadi ini jam-jam yang dimana Bapak Ibu, kalau jam siang Korea ini bicara tentang tema ini, semuanya keluar bisa terjadi di dalam struktur daripada Tuhan sendiri. Kalau jam-jam biasa bisa sore menengah, tapi di jam-jam begitu, bisakah kita bangun menyembah? Bisakah kita katakan benar sebelum matahari terbit? Kalau bapak-bapak pulang dan melihat di kampungmu, seluruh laki-laki di kampung itu bangun pada jam yang sama. Di kamar masing-masing, di rumah masing-masing mendengar nyanyian dari rumah. Nah, mari kita belajar apa yang Yesus ajarkan di sini. Kita coba lihat sedikit lagi ke bawah. Ayat 36. Sekarang kita baca sama-sama sejarah satu saya beri. 36 apa? 1, 2, 3. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Jadi pada akhirnya murid-murid ini tahu guru punya kehidupan yang begini. Yesus lagi berdoa dan tiba-tiba Simon dan kawan-kawan itu siapa? Murid Tuhan yang mulai pergi kepada Yesus, menyusul dia. 37 perhatikan dia akan berkata, waktu menemukan sama-sama berkata 3. Waktu menemukan dia, mereka berkata semua orang yang tahu. Coba lihat ya, perhatikan seminar yang tadi saya sudah 2 kali. Siapa yang tidak berpikir yang duduk di sini? Hari-hari ini semua orang mau menjadi urusan. Semua orang mau terkenal. Semua orang mau bicara, mau disanjung, mau kelihatan di depan. Saudara, semua orang hebat. Siapa Yesus saudara lihat? Dia punya hubungan dengan Bapaknya. Harusnya murid-murid itu berpikir bahwa jangan dulu. Ini kita punya guru pimpinan, jangan cari dia. Dia tahu waktunya di mana dia keluar. Kalau bapak-bapak punya komandan ataupun bosmu sedang sibuk, kita tidak mungkin ganggu dia. Tidak punya fokus yang lain, hanya membantu. Nanti dari hubungan dengan negara Yesus sudah dapatkan sesuatu dari Bapaknya, baru dia pergi, dia keluar ke dunia. Makanya saya selalu bilang begini, pelayanan saya harus keluar dari ruang doa. Coba sama-sama bilang, pelayanan saya harus keluar dari ruang doa. Bukan ruang doa untuk pelayanan saya. Usaha saya apa saja harus keluar dari dalam doa. Karena kita buat sesuatu dulu, baru kita masih berubah. Kita tidak ada apa-apa, tidak
tidak ada menerima kalimat orang. Dia harus melakukan menjadi orang bertolak dari dulu. Dia pergi ke bukit itu berdoa. Kira-kira orang dia berdoa, ayat tidak bilang adalah sebabnya ketika ada tidak. Doa tidak selalu mengatakan bahwa saya akan sakit, saya akan mengalami bahwa saya akan tidak. Tapi semua sudah mengatakan menyembah sendiri yang mengalami sesuatu. Saya rasakan sesuatu yang mungkin juga tidak begitu, tetapi ini iluminasi tersendiri ya. Bapak pasti berbicara kepada dia. Saya suruh mereka berjalan, saya akan dimensi yang baru, new land, ada level yang baru, new era. Mereka sudah tinggal di orang-orang dari apa yang ada di anak-anak harusnya menentukan ini perkara ini kami yang harus dilakukan. Kenapa tidak pakai anak-anak? Pada selama ini Tuhan berulang. Nah, waktu Yesus mulai mereka berdiri, Bapak berusaha dengan dia. Dan mungkin Bapak saat hal ini saya mendemonstrasi kelas 1 dalam berjalan di atas. Sebab Yesus itu memiliki kehendak apa yang melakukan apa yang Bapak suruh Yesus kerjakan. Tapi juga harus ada di belakang yang berubah misalnya atau melihat posisi rohani daripada murid-murid yang bisa ditanyakan bahwa dia adalah sekali Tuhan bukan manusia. Tapi kalau mereka tidak bisa melihat sejarah mereka dengan Yesus. Tapi Petrus yang dikatakan oleh Tuhan dia masih berkata itu hanya. Kalau itu Rasulullah berjalan di atas saya. Tapi begitu terjadi angin bukan lagi angin sakral, angin sepoi, angin yang mempunyai timbul keraguan dalam Tuhan pada sekian lama. Kalau bapak-bapak dengan bapak ngomong sekian saat harus ada dengan beliau dan sekian orang banyak bapak itu bisa lihat itu beliau berjalan. Ibu-ibu kamu selama berapa kamu menikah dengan suami dari sekian suami dijalankan orang banyak. Dia dapat video dia menjalankan kalau satu suami dijalankan orang dijalankan. Ini sudah sekian lama saja, tapi masih bicara dengan coba saudara, kenapa dia bisa katakan itu? Karena tidak pernah lihat manusia berjalan dengan saya. Hanya hantu lah yang bisa jalan dengan saya. Yang kedua, orang tersebut yang bisa jalan dengan jalannya. Bilang di kiri kan, dia akan jalan dengan jalannya. Ajar pertama. Nah, hari ini kita belajar mengenai apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Tidak ada pilihan lain bagi saya. Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah pintu, terus barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat dan tidak dia masuk dan keluar, dia akan menemukan pada malam. Jangan salah Bapak. Wisma doa yang sama. Kalau itu yang kita masuk dan kita keluar, itu dia. Jadikan bagi suci yang dan yang jadikan aku mesbah bagi keselamatan bangsa.
diri kita sendiri sebagai imam yang harus ada tugas. Pembawa tidak bisa semuanya berdua. Kita yang harus berdua. Kadang-kadang banyak saya dengar wajahnya di seluruh Papua 10 tahun 15 tahun lalu ke nasional. Banyak yang doa hanya orang-orang bapak-bapak, halo, bapak-bapak mana semua? Bapak-bapak juga berdoa. Tapi banyak ibu-ibu yang berdoa. Lebih banyak berdoa di rumah bapak ibu. Mungkin karena perasaan hati dan dalam biasanya juga begitu. Memikirkan hak keluarga itu bukan saja hanya suami, tapi istri, wanita yang begitu detailnya. Jadi saudara yang tidak jalan lain, kita punya pilihan yang sama. Yesus yang kita perlu ikut dia mengarah kepada kita. Yang kedua kita lihat pasal 2 yang dipenuhi dengan iman. 1 Yohanes 5 ayat 4 kita baca sama-sama. Apa di situ? Sebab semua yang ada dari Allah kita. Ayat 5 berkata, siapa yang mengenal dia sebagai dia dan dia susah Allah. Jadi kalau kita ikut bersama Kristus, Yesus sudah berbicara dalam semua yang dalam sesuatu semuanya sulit yang harus dilakukan. Kenapa iman kalau dia adalah iman dan dalam salah satu kita sudah baca dalam Al-Quran ayat 5:30 saya bacakan saja. Ada di sini seorang perempuan yang sudah 12 tahun berada. Ia telah berulang-ulang melupakan kepada kami sehingga semuanya tidak berada. Namun sama sekali tidak ada faedah, maka sebaliknya dia akan semakin. Waktu kita tidak berdoa, kita jangan jalan. Kita tidak lagi mau berdoa, kita rasa boring, kita rasa sudah yang berdoa kamu saja. Rasanya doa itu sudah tidak lagi menjadi gairah. Saya bilang begini, Bapak 12 tahun siapa di sini sangat mengalami kendaraan. Secara fisik saja tidak ada perempuan pun yang bisa saudara Bapak 12 tahun habis. Tapi Tuhan semua sesuatu yang perempuan ini itu pernyataan yang ada. Pernyataan ini untuk tujuan kuasa Tuhan yang 12 tahun Pak. Ini mengarah ke mana? Kalau saya lihat dalam 1924 saya baru 24 tahun. Coba lihat begitu. Orang lumpuh yang ada di depan itu berkaya dengan gratis, sampai terus masuk ke sana. Ini lumpuh dari kecil dan sudah terbiasa dengan meminta sedekah. Hari ini kalau kita lihat di Papua juga banyak kita pala berdiri bikin himpunan sedikit minta uang dan sebagainya bicara. Karena saya juga orang Papua saya sadar saya minta ampun. Mungkin harus saya ada di politik dan sebagainya juga lumpuh. Semua melihat kepada sedekah, semua menjalankan dengan sendiri, hanya untuk makan. Itu dasar penting sampai Yohanes tidak melihat kepada dia menjalankannya. Emas dan perak tidak ada pada tidak mengenal Yesus. Siapa yang suruh orang itu masuk berdiri di pintu gerbang? Itu semua kau. Kalau ada di gereja itu orang keluar dari gereja itu belum belas-belasnya. Kalau dia sudah ngerti orang kasih uang banyak sudah di situ. Kalau kita ingin lihat di dalam sana orang minta itu ada dia punya programnya, dia punya
Kita dulu sama-sama ada bisnis, ada keuntungan yang kita cari. Kita bayangin juga persembahan berapa harusnya saja namanya. Yang ada gereja lain yang persembahan besar, sudah saja bukan melakukan Kristus, tapi sudah menyenangkan bisnis dan sebagainya. Semua berubah konsep pikiran, konsep apapun peradaban semua berubah. Dan begitu banyak yang hidup. Sistem pun berubah. Kita mengandalkan keuangan usahanya gereja punya uang apa semua habis sudah. Oh hebat gereja besar untuk semua upaya miliar untuk berubah. Mau di depan pintu menjaga kita, mau selama saja nggak bisa. Antri di ruangan sudah kayak apa dia kematiannya sudah kayak binatang enggak ada manusia Allah yang kita bilang hormati dia udah kumpul aja pakai isyarat. Apa yang kita menganggap hebat? Jadi kita terima kasih Allah berarti kita lihat ada sebuah rencana yang besar dalam 50 tahun ini. Kita mulai bersama-sama kuatkan para pria-pria yang ada untuk sebuah panggilan. Beriman dengan dasar yang kuat, iman dan perbuatan mati. Kita hidup di kampung, hidup di Papua bukan karena otsus, bukan karena gubernur, bukan karena ruang di daerah. Oh, saya percaya karena iman yang beda Papua sejak Papua akan berubah. Papua akan berjaya. Jadi kita lihat ini penting sekali. Ayat yang ke-28 masih dibilang begini. Sebab katanya asal menjawab saja jumlahnya Al-Quran sembuh. Seketika itu juga tidak penerahannya bagi yang merasa bahwa padanya sudah sembuh dari penyakitnya. 30 kita baca sama-sama. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Doa yang berkuasa, doa yang mengubahkan, itu keluar dari diri Yesus. Baca Yesaya 49, mari kita lihat ayat 2 dan 3. Ia telah membuat, sama-sama baca 1, 2, 3. Ia telah membuat ulang sama-sama 1, 2, 3. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabur panah. Waduh, Bapak lihat, anak panah yang dipakai untuk latihan dengan anak panah untuk perang itu tidak sembarang ditaruh dan sebagainya. Dia pasti disimpan di tabur. Dan itu tujuannya sering dikeluarkan, ditajamkan, disimpan lagi tujuan perang. Yang wanita apa hari-hari kita jangan benar-benar berkata kita itu perasaan jangan, walaupun itu sakit tapi lebih baik berkuat. Kenapa? Karena Tuhan telah taruh mulut kita ini sudah dipertajam, sudah dikurangi. Amin. Amin. Saya percaya ada pernah perkataan-perkataan yang kita ucap kepada teman kita yang telah terluka, bapak-bapak dengan bapak-bapak dulu di sini, harapan ibu-ibu, mama-mama dorang, bapak pulang ada sesuatu yang baru. Amin. Amin. Jadi hari ini dari hati tadi itu bapak menyanyi sampai menangis. Sekarang Tuhan kita hidayah mulut kaki bapak-bapak. Walaupun bapak di rumah mungkin
begitu mama keluar langsung bapak menyanyi. Aku masih seperti yang dulu menunggu. Satu minggu terakhir dan masa kecilnya juga mungkin dia lahirkan, tapi saudara lihat orang-orang ini dipakai Tuhan yang luar biasa. Salah satunya dia menjadi motivator. Ini ada satu bagian lagi. Nih, saudara lihat terkenal di mana-mana videonya. Kita punya tangan lengkap, kita punya kaki lengkap semua. Apa yang salah? Kita tidak bisa menyesali keadaan yang ada. Kita yang tahu diri bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu datang ke Tuhan. Dia belajar saya sudah bilang akibat bapak menjadi bapak dan mulut yang sama keluar pada mulut yang sama keluar lebih banyak kata-kata yang baik, kata-kata yang menyakitkan satu dengan yang lain. Itu tujuan kalau bapak berkata tanpa kaki dan tangan dia bisa membahagiakan keluarga. Sekian lama mereka mungkin hidup tidak punya apa-apa, mereka bersandar kepada umat. Satu kali dia bicara motivator bisa menjutaan Yesus ulang mereka hidup. Siapa yang bersama? Burung di udara saja terlihat. Serigala punya luka. Bagi anak manusia mengenal tempat di mana tidak ada dasar kita bisa menggunakan diri selalu gaya-gaya dan sebagainya. Kita kehilangan dia. Kalau kau punya hati yang kau bisa kepada yang lain. Kau bisa membuat sesuatu yang baik dengan teman-teman sedekat, tidak usah ngomong orang lain, tidak usah bicara tinggi. Sedapat mungkin ada pada lakukan itu kepada orang-orang yang dekat dan orang-orang yang membantu kita. Baru kau bisa melihat bahwa kita semua selalu harus bermasalah. Kuasa Tuhan apa yang disediakan saya kira sangat memudahkan hanya 9 ayat 3 dan 7. Jawab Yesus, bukan dia, bukan dua orang-orangnya, tapi karena pekerjaan Allah menyatakan di dalam dia. Ayat 4 sama-sama kita baca. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang kudus aku selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang yang bekerja. Kita punya semua kesempatan siang itu kesempatan. Sebab malam saudara tahu kesempatan untuk orang gosip, orang bicara, saudara harus menerima itu bagian kesempatan yang ada untuk bisa memaafkan dia, untuk bisa mengerti apa yang terjadi. Sebab waktu malam saudara tidak ada keadaan yang lain. Malam selesai, semua pekerjaan selesai, tapi kita masih tidur dengan penyesalan. Apakah saya tidak peduli? Orang itu saudara yang tidak terima dan pernah bukan saya dia datang dari kemana dia kamu selesai bicara ini
Bukan salah mereka, salah dari kandungan kita sudah salah. Amin. Ya biasa ya sudah. Ya kita saya lewati saja. Terakhir kita akan lihat kisah saya baca saja. Ada kisah Asih Ailo. Asih Ailo Martin adalah seorang wanita guru politisi. Satu-satunya orang wanita keturunan Afrika Amerika yang pernah memegang posisi Menteri Keuangan Amerika. Saudara tahu satu ketika di kampungnya di Afrika dia diperkosa, mamanya diperkosa oleh 4 laki-laki. Tiba-tiba wanita itu hamil dan dia berjuang disuruh
Dia bertahan akhirnya orang tuanya pindahkan dia ke kampung. Mau di kampungnya. Tapi waktu itu dia berdua dengan anak pertama di dalam pegangan dia. Mamanya berdua. Sebutkan namanya sebagai yang tidak membutuhkan doa. Satu waktu di mana Tuhan bawa dia sampai menjadi seorang wali. Saya bacakan di sini dia lahir pada kereta Hasan Air seorang ibu yang mulia, namanya Uli dan Bisu. Pada 1 Februari 1996 dia melintas kecil St. John's Colony di Texas. Asih tidak pernah mengenal siapa ayahnya. Dia dibesarkan oleh kakek dari ibunya di sebuah pertanian kecil selama masa remajanya. Asih hidup sangat miskin dan harus bekerja di ladang kapas. Kita lihat, dia adalah hasil daripada pemerkosaan. Kalau Tuhan yang pegang kendali, anak yang dibuang hilang, tetap nama Tuhan akan dipermuliakan dalam hidupnya. Amin. Kalau amin, tanda tangannya tercantum di mata Allah. Hari ini kita begitu banyak mengasihi Allah yang semuanya lengkap tidak ada kata-kata, tapi karena hanya perkataan kita saja menghambat mereka pada masa. Hanya perlakuan kita sebagai bapak-bapak kepada anak-anak. Hari ini kita kembali. Amin. Hari ini kita masih ada sudah begitu lama. Mungkin kita lihat dampaknya itu kepada anak-anak kita sekarang. Tapi kita masih bisa lihat bagaimana kita akan bapak kalau mereka masih ada di sudah tua. Dan itu bukan sesuatu yang hanya sejarah, namun mereka semua. Bapak-bapak dengar ulang dari tempat ini, ambil waktu keluarga mulai kumpul untuk pemulihan-pemulihan kita. Amin. Bapak-bapak harus bertanggung jawab untuk berbicara kepada mereka. Mereka mungkin sudah dibuangnya, terus sudah keluar dari rumah, dan sudah punya anak-anak, tapi lihat masa-masa kesusahan mereka. Sedang lari turun dengan mereka, anak-anak mereka masih ada batasan-batasan yang harusnya mereka jadi pemimpin, tapi tidak tiba-tiba tidak jadi. Di tempat kampung kita anak muda yang keluar sukses sedikit pulang kampung menikah dan menganggur begitu saja. Tidak bisa keluar lagi, ada sesuatu yang tak mereka lakukan. Hutang darah masa lalu membuat kita tidak bisa berubah kecuali bapak-bapak pulang dan melalui sekelas besar-besaran campur semua bikin dan rohani, bikin kemuliaan di tempat di mana bapak-bapak berada. Amin. Kita akan melihat kuasa Tuhan dalam beberapa hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari bangkit diri kita sorak ke pertangan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari musik semua sehingga kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara pada hari ini dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing untuk beristirahat sepanjang malam dan kami akan kembali pada hari untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Dan yang pertama kami dari kendaraan kembali ke tempat masing-masing engkau pimpin akan dengan segala sesuatu dan semua yang mengambil bagian pada hari ini melayani Allah sudah memberkati. Terima kasih Bapak, persilakan untuk kekal selama-lamanya sepanjang malam yang berjalan. Engkau yang mengirimkan para malaikat berkenan dengan kami berada sehingga kami setelah dibangun kekuatan dan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kasih Tuhan agar kita pulang tinggi dengan membawa berkat yang dari Allah yang baik kita dan lagi dan kebutuhan yang kita dan roh tinggal menyertai memimpin dalam kita malam ini sampai datang kembali pada kali yang kedua membawa kita semua ke surga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama menyanyi pujian. Terima kasih.